pasti dia goncang. Iya. Yang bikin goncang juga itu. Mana kita punya uang sebanyak itu. Angie dalam keadaan drop, dia sakit yang saat itu dia diselimuti oleh teman-teman yang sesama warga binaan di situ. Saya ajak ngobrol, dia nggak sanggup ngobrol apapun, seperti blank. Itulah reaksi si cantik Angelina Sondah yang dituturkan oleh sang ayah juga kuasa hukumnya ketika dirinya mendapat vonis 12 tahun penjara dan denda sejumlah 39,9 miliar rupiah saat pembacaan vonis hakim beberapa hari lalu. Sebagai ayah, Lucky Sondah berkewajiban memberi dukungan moral pada putri kesayangannya itu. Intensitas kunjungannya ke rutan Pondok Bambu tempat Angie ditahan, satu bukti jika Angie memang membutuhkan dukungan. Angie tentu tidak menyangka jika ia akan menjalani hari-harinya di penjara selama belasan tahun. Sebelumnya ia hanya divonis 4,5 tahun penjara, namun Mahkamah Agung menambahnya menjadi 12 tahun pada Angie terkait kasus korupsi Kementerian Pendidikan Nasional serta Kementerian Pemuda dan Olahraga. Majelis Kasasi juga menjatuhkan pidana tambahan berupa denda dengan total 39,9 miliar rupiah. Benarkah Angie kini tak lagi memiliki harapan dan gairah hidup? Jadi tugas saya sebagai ayah dan ibu pertama supaya dia kembali tenang. Karena itu tugas kita, kasih penguatan, kasih bahwa jangan sampai tidak lagi punya hope ya. Jadi tugas saya selalu memberikan harapan, apalagi dalam iman Kristiani saya kan. Jadi penguatan-penguatan itu ada. Saya tidak masalah bahwa Angie dihukum 12 tahun juga, no problem. Selama memang itu setimpal. Putusan itu tentu bikin kita goncang ya. Tapi harus tetap menghormati Mahkamah Agung dan putusan itu. Siapapun tak akan rela menghabiskan sisa umurnya di dalam penjara. Demi sang anak, Lucky mengaku kalau dirinya saat ini sebagai pencari keadilan. Sebagai mantan anggota DPR RI serta mantan putri Indonesia yang terkenal memiliki intelijensi tinggi ini, Lucky tetap berupaya kiranya si anak bisa lolos dari jerat hukum. Kabarnya jika Angie tak sanggup membayar denda sebesar 39,9 miliar rupiah itu, hukumannya akan ditambah 5 tahun, sehingga ia akan berada di dalam penjara selama 17 tahun. Bersama kuasa hukum Angie, Lucky berencana akan mengajukan peninjauan kembali terhadap kasus anaknya ini. Lucky mengaku terdapat kejanggalan terhadap vonis ini. Benarkah Angie dijadikan tumbal untuk menutupi kasus ini? Jadi masih ada peluang mungkin untuk PK. Jadi bukan tidak menghormati keputusan itu, tapi hormati juga lah hak kita warga negara dari segi hak asasi manusia. Saya yakin Angie tidak bersalah seperti yang diputuskan. Kalau mungkin yang sidang-sidang pertama karena melalui penyidikan, fakta-fakta persidangan, kita sok karena kita pikirkan sekitar 4,5 tahun dan kita sudah jalani. Kalau ini tiba-tiba 4 kali lipat, saya barangkali memang pengaruh perkembangan paradigma politik yang menganggap bahwa para koruptor itu harus dibasmi banget-banget. Loh, uang yang diterima oleh orang lain, dinikmati oleh orang lain, kok sekarang disuruh Angie yang mengganti? Di mana akal sehatnya? Di mana logika hukumnya? Ini sesuatu yang menurut hemat saya nggak tepat. Hukuman denda yang mesti ditanggung Angie disebut-sebut sebagai upaya untuk memiskinkan Angie. Sebelumnya Angie sempat diberitakan sebagai wanita yang hobi belanja. Bahkan kabarnya ia sempat menghabiskan uang miliaran rupiah demi hobinya berbelanja secara online. Kini secara mengejutkan, Lucky mengaku jika asetnya telah habis untuk membiayai Angie selama di dalam tahanan. Apakah alasan ini yang membuat Kian Umar Said akan dimasukkan ke pondok pesantren milik Ustadz Yusuf Mansur? Terjadilah komunikasi saya dengan Yusuf Mansur. Yusuf Mansur mengatakan, ya sudah, saya pengen angkat anaknya Angie. Saya
angkat sebagai anak saya sekolahkan di pesantren saya. Saya sampaikan niat itu kepada Enji sangat senang. Namun kata Yusuf Mansur, jangan sekarang karena anak kamu itu masih umur 3 tahun. Susah benar saya menghadapi bagaimana nangisnya kalau dia ingat ibunya dan segala macam. Tunggu waktu umur 5 tahun boleh kata Yusuf Mansur. Lagi pula saat boleh kata Enji. Yang saya tahu dia nggak punya uang seperti itu, malah minta duit ke aku dan ditopang gitu. Karena saya pernah konsultan kiri kanan, habislah aset saya untuk mengurus dia sekarang. Ya, untuk tapi I know the Lord will make a way for me. Jadi saya percaya kita pasti ada. Hingga kian juga saya bilang, selama saya masih sehat, saya yang harus merawat dia. Apakah di Manado, apakah disekolahkan di luar, itu sedang saya pikirkan. Dan saya akan tentu diskusikan dengan Enji. Enji nggak punya, dia single parent, opanya yang harus merawat dia. Sangat wajar jika Enji sampai harus meminta uang pada orang tuanya. Harta kekayaan Enji sebelumnya telah disita oleh pihak berwajib. Rumahnya yang merupakan warisan almarhum suaminya Ajimat Said juga ikut disita. Enji juga tak lagi menerima gajinya sebagai anggota DPR RI sejak mendekam di rutan Pondok Bambu. Harta yang disita dari Angelina itu yaitu rumah warisan almarhum Ajimat Said. Jadi almarhum Ajimat Said itu mendapat warisan dari orang tuanya di sebuah rumah di Rawamangun. Rumah Rawamangun itu dijual, kemudian dia beli rumah di Cilandak, rumah yang tempat tinggal itu disita. Jadi kan itu hartanya anak yatim. Ada juga yang disita lainnya, ya, gaji sah Enji di DPR. Rekening Enji itu diblokir, rekening gajinya diblokir. Apa hubungannya sama gaji yang sah itu? Sejak dirinya tersandung kasus korupsi, kabarnya Enji mulai dijauhi oleh rekan-rekannya. Bahkan sang kekasih Brotoseno yang seharusnya menjadi tumpuan bagi kegalauannya, kabarnya sudah tak lagi rutin menemui Enji. Apakah Brotoseno tak lagi setia? Terlebih dengan lamanya waktu Enji tinggal di dalam penjara. Lantas apa kata Vena Melinda, salah satu sahabat Enji? Itu urusan mereka lah. Ya biasa kalau orang nggak ada lagi ke politik itu, yang abadi itu kepentingan. Kepentingan bersama. Ya, persaudaraan itu seringkali nomor 2. Kita kunjungi Enji, biar bagaimanapun kita kan semua ini perempuan gitu loh. Kita pasti bisa merasakan kalau kita di posisi Enji itu seperti apa. Jadikan ini pengalaman hidup, jangan berkecil hati, karena semua itu manusia memang banyak kekurangan, tapi di balik kekurangan itu hikmah itu yang tidak bisa terbeli, priceless lah gitu. Jadi saya yakin Enji itu bisa melalui itu semua.